Saya tanam labu jenis seperti ini ya. Jadi ceritanya itu saya dikasih labu nih sama tetangga saya. Nah, labunya itu yang sebelum saya tanam sekarang ini ya, ini banyak saya nanam labu, banyak buahnya juga sekarang. Dikasihnya itu bentuknya itu seperti ini nih. Bibitnya itu ya jenisnya seperti inilah, ya kan? Tapi anehnya itu ketika saya tanam nih, semua itu bibitnya itu satu buah ini tuh saya tanam semua ya bibitnya ya. Nah, jadi semua nih, berbuah semua. Tapi anehnya itu bentuk buahnya itu berbeda-beda ini. Ada yang bulat, ini normal ya, mungkin ini normal nih. Ini emang jenis bibitnya itu yang saya dapetin itu labu dari tetangga itu yang dikasih ke saya itu jenisnya seperti ini, bulat. Ini normal nih. Tapi sebagian tuh banyaknya nggak normal gitu tuh. Contohnya seperti ini. Nah, ini bentuknya ini lonjong ya. Nah, ini bentuknya lonjong. Lonjong ke bawah ini juga sama nih, sebentar. Saya pindah dulu. Nah, nah ini bentuknya lonjong juga nih. Tuh. Ini kenapa ya? Tapi besar, dia ukurannya besar banget gitu. Ukurannya besar banget ya kan, lonjong ya kan, manjang gitu, tapi bentuknya besar banget gitu. Jadi ngalahin yang bulat-bulat gitu besarnya gitu tuh. Itu kenapa ya? Apa emang jenis labu itu bisa berbeda-beda bentuknya gitu ya? Walaupun dia berbentuk jenisnya itu bulat dan aslinya itu bulat ya kan, tapi bentuk yang dihasilkan buah itu dalam satu buah labu itu berbeda-beda. Apa mungkin seperti itu? Nih seperti ini. Nah, nih ini gede banget ini gede nih, luar biasa ini gedenya nih, gede banget. Jadi yang saya dapetin pertama awal bibit yang dikasih sama tetangga itu labu yang bulat itu, ini jauh lebih besar, ini jauh lebih besar. Bahkan yang dikasih sama tetangga saya itu bentuk labunya itu seperti ini, besarnya juga segini nih, besarnya segini nih, besarnya cuma segini tuh. Yang dikasih sama tetangga tuh sebesarnya cuma sebesar gini gitu tuh. Jadi intinya yang saya dapat itu bibitnya yang jenis labunya yang labu bulat ya, yang seperti ini, bulat banget gitu tuh. Tapi yang begitu saya tanam semua bentuknya enggak ini, pada lonjong-lonjong gitu tuh. Terus lebih besar pula gitu tuh. Yang lonjong itu lebih besar dari yang saya tanam bibit awal gitu tuh, yang bulat. Ini lebih besar banget ini. Ini besar ini. Tuh, besar banget. Coba kenapa itu ya? Apa emang labu itu jenisnya seperti itu, bisa berbeda-beda buah gitu walaupun yang ditanam itu jenisnya jenis bulat. Coba mohon pencerahannya gimana itu. Tuh, ini tuh, ini bulat tapi gede ini. Yang dikasih sama tetangga labunya kecil banget, tapi emang saya berterima kasih banget sama tetangga saya udah ngasih labu, tapi nanti saya akan kasih kembali gitu buat labunya. Ini gede ini, bulat tapi gede ini bentuknya. Walaupun yang dikasih sama tetangga itu kecil ya, kecil banget. Kayak tadi itu tuh yang kuning, nggak segede gini. Tapi nanti saya akan kasih kembali. Ini banyak banget susulan-susulannya tuh. Tuh yang masih muda-muda tuh di sana. Ini yang mungkin bentar lagi bakal panen. Tuh. Bakal panen. Cuma saya akan nanti panennya nunggu ini tuh pohonnya mati semua. Ini masih hijau-hijau ya, jadi masih lama. Jadi kalau di daerah saya itu di sini tuh panen labu itu kalau pohonnya sudah mati berarti labunya sudah tua gitu tuh, sudah harus dipanen gitu. Tapi kalau daunnya yang masih kelihatan hijau-hijau seperti itu ya kan, nih seperti ini nih, kayak gini nih, ini belum waktunya panen menurut saya tuh. Walaupun di sana juga udah kering ya. Yang tadi tuh yang kuning banget itu yang di sana mungkin tuh udah panen, tuh harus panen. Cuma nanti saya panennya sekalian semua gitu sama yang lain-lainnya juga tuh. Situ banyak tuh. Semua yang di sana tadi tuh, yang di sini tuh di situ tuh, sampai di sana tuh banyak tuh. Nunggu pohonnya mati baru panen. Nanti akan saya bikin video ya waktu panennya ya kan, waktu pengambilan panennya itu saya akan video. Terus saya akan hitung jumlahnya semuanya ada berapa. Terus nanti akan ditimbang dapat berapa kilo gitu ya. Karena
yang saya tanam cuma 1 biji ya kan, kecil pula. Tapi hasilnya bisa melebihin yang saya kasih itu tadi. Yang saya dikasih sama tetangga gitu. Ya kan, dikasihnya mah kecil, tapi begitu saya tanam lagi hasilnya bisa lebih banyak gitu. Karena emang awal juga iseng-iseng ya, saya dikasih labun, cobalah kata saya, mau tak saya tanam gitu kan, ininya apa, bijinya itu mudah-mudahan bisa lebih banyak gitu kan. Walaupun saya kira kayaknya kalau bibit-bibit kayak gitu kayaknya kurang bagus deh kayaknya. Awalnya saya pengen beli-beli aja gitu. Jadi emang saya tuh awalnya saya tuh suka banget nanam-nanam ya. Kayak nanam ini nanam labu, nanam cabe, terus nanam jambu air, nanam alpukat ya kan. Nanam duren. Ada duren di depan rumah. Itu tuh. Ada depan rumah. Di depan rumah itu ada duren, tapi duren musangking ya. Duren musangking. Sebagiannya ada yang duren biasa. Itu alpukat yang tinggi, ini alpukat. Itu duren, itu peninggalan ini ya, almarhum orang tua ya, almarhum bapak saya. Itu kurang sehat kayaknya, lagi sakit, daunnya pada menguning soalnya. Nah ini labu-labu yang terakhir saya tanam di depan rumah. Ini baru pertama buah di sini. Ini buah pertama ya yang baru ditanam. Ya. Udah dikasih penyerbukan juga kemarin waktu mekar. Nah, ini kesini. Ini susulan pohon-pohon yang lainnya. Nggak ada nih buahnya. Ini buahnya ya. Sebagian ada yang masih kecil-kecil. Ini jauh banget ini berbuahnya ini. Ini nggak tahu kenapa. Ya kan sampai mulai muncul buah di situ. Ini ya kepala-kepalanya. Tapi saya nanam di sini. Nih, yuk ikutin terus. Ini jauh banget ini. Ini merambat sini-sini tuh. Nah, saya tanamnya di sini nih. Ini tanamnya di sini di depan rumah banget. Tuh batang-batangnya tuh. Batang-batang awalnya tuh. Ya kan? Tumbuhnya di sana dia. Ada buahnya di sana. Tanamnya kejauhan banget tuh. Di depan rumah tuh saya nanam apa aja kayak cabai ya kan, ya buat konsumsi sehari-hari lah. Loh, cabai banget. Ada pohon delima juga yang ini saya tanam ya kan. Tuh, ini cabainya nih. Ini cabai yang saya tanam. Cuman jelek-jelek karena musim kemarin jelek, tapi buahnya lebat ya tuh. Tuh. Buahnya lebat. Tuh. Buahnya lebat-lebat. Nah ini yang depan rumah duren ya. Ini duren musangking yang saya tanam depan rumah banget. Ini usianya baru berapa ya? Baru 1 tahun ya. Usianya baru 1 tahun ya. Di depan rumah banget. Ini buat penyiramannya ya, irigasinya. Nah ini pohon delima tanam juga tuh. Ini cabai-cabai. Ini mah tanaman orang tua ya, tanaman mama. Ini tanaman labu tuh, labu semua. Ini alpukat. Nah ini duren juga, ini durennya duren lokal ya. Saya tanam depan rumah banget ini. Tapi nggak tahu ini jenis duren lokal apa ya, karena lupa saya dulu tuh nanamnya jenis lokal apa. Tapi daunnya gede-gede banget ini. Tuh, daunnya gede-gede banget. Ini juga duren lokal ya. Lemparan biji akhirnya tumbuh. Ini jambu airnya. Jambu air juga sekarang lagi berbuah, cuman nggak banyak. Tuh. Dibungkusin. Udah mau panen juga sih. Jambu air. Ini nggak tahu nih jenis jambunya kemarin tuh jambu apa ya? Madeli apa? Jambu madu ya, jambu madu apa ya? Nggak tahu nih. Saya ambil dulu ya. Saya cobain nih. Nih. Saya tanamnya jenis jambu seperti ini, nggak tahu nih jambu apa, tapi manis ini. Mirip kayak jambu citra gitu, tapi bukan gitu tuh. Ini bentuknya agak kecil-kecil gitu, tapi ada yang gede juga sih. Yang gede tuh yang di atas tuh. Yang dibungkusin ini, yang ini nih. Bukan yang itu ya, yang ini nih. Ini gede-gede dalamnya nih. Gede-gede, tapi apa ya? Ini jenis jambu apa ya? Saya tanam-tanam aja saya. Intinya jambu itu manis, saya tanam gitu. Nggak ada bijinya juga nih ya. Saya coba nih.
Gak ada bijinya. Ini bukan biji, daging. Tuh. Manis juga rasanya. Coba ini jenis jambu apa nih? Yang udah tahu mungkin. Nah, saya mau manggilnya jambu madu aja. Saya jambu madu, tapi nggak tahu madu apa, nggak tahu dalhari apa nggak tahu saya jambunya ini jenis apa. Ini belum matang sih, tapi udah manis. Kalau lihat dari pinggir-pinggirnya mah jambunya tuh kayak ini ya, kayak citra ya tuh. Ada hijau-hijaunya terus banyak airnya, manis ini. Oke, dah. Itu aja. Ini delima ya. Ini pohon delima juga. Ini jambunya. Ini depan rumah banget ini. Tuh, ini depan rumah. Depan rumah itu udah kayak hutan. Orang-orang di depan rumah itu bersih ya kan, halaman. Wah, saya mau banyak apa aja tuh. Pohon segala pohon apa banyak tuh. Wah. Itu alpukat. Itu juga alpukat aligator yang saya tanam. Itu daunnya gede-gede tuh, lebar-lebar. Itu usianya baru 3 tahun itu, tapi belum berbuah, dia belum belajar buah. Kenapa itu? Ini durian deket banget saya nanamnya. Karena ini, dulu tuh saya kira ini bakal mati ya kan, karena kalah sama alpukat. Alpukat itu tadinya yang paling besar. Sekarang malah nyusul durian ini. Tuh, tinggi. Hampir sama alpukat, tapi lebih tinggal alpukat sih. Labonya. Tuh, ya cuma di sini, kalau di sini sih alamannya bersih ya. Cuman ada pohon cabai doang sama durian musangking itu depan rumah banget ini. Tuh, mungkin ini berapa meter ini jarak dari rumah ini. Dari sini aja saya ngitungnya ya, dari dinding itu cuman 3 meter. Mudah-mudahan aman sih. Kalau musangking kan bentuknya durian itu kayak beringin ya kan, dia bentuknya itu besar ya, kayak beringin gitu. Tapi mudah-mudahan sih nggak sampai merusak ke rumah lah duriannya. Ini juga kayaknya saya sering siram air, nggak tahu kelebihan air apa gimana gitu, tapi daunnya pada ada yang kuning gitu. Sebagian sebelah sini kuning nih tuh, sebagian sebelah sini kuning nggak tahu ini kenapa tuh. Pohonnya masih kecil. Oke, terima kasih.